Hai, kembali lagi di Ribet, ringkasan berita terkini bersama gue Yorin. Dan gue Yoga. Gimana? Kita hari ini mau bahas apa nih, Rin? Kayaknya Oke. happy banget nih. Enggak, gue agak-agak. Cuacanya bikin gak gitu jelas gitu, ngantuk. Kita langsung aja ya. Yap. Kita langsung aja ke berita pertama. Nah, kita ambil dari kumparan.news. Nah, Jokowi, ini tahu pasti. Jokowi soal disebut alumni UGM paling memalukan. Ingat, kata Pak Jokowi, ada etika, sopan, santun. Oke, kita tentunya sudah dengar ya tentang BEM UGM memberikan penghargaan kepada Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan. Itu penghargaan ya? Penghargaan. Dengan foto setengah apa tuh crown ya? Iya, Dan setengah gitu topi ya. petani. Menurut lo gimana, Gak? Menurut gue ya, kayaknya itu terlalu berlebihan ya. Ini bukan ngebelain presiden ya. Maksud gue gini, sebagai tokoh ya kan dan pemimpin negara gitu, masa sih dia adalah sosok yang paling memalukan, alumni paling memalukan gitu. Padahal sebagai orang yang banyak meraih penghargaan gitu kan. Salah satunya tuh dia Presiden Jokowi itu pernah meraih penghargaan Perdamaian Internasional dari Imam Hasan bin Ali tahun 2022. Dan yang baru-baru ini kalau nggak salah ya itu keluar juga kan seperti tahun kemarin Presiden Jokowi juga menduduki peringkat 13 itu sebagai tokoh muslim berpengaruh di dunia. Jadi maksud gue gini, secara umum apa bener sih sememalukan itu gitu kan sebagai alumnus UGM gitu. Nah, terus kalau boleh dibalik nih, gue mau tanya ini gitu kan, gimana kalau ada alumni ya yang terkasut, sorry, belibet. Terkait kasus. Gimana kalau ada alumni lain ya kan, yang terkait kasus korupsi misalkan gitu kan, apakah dia lebih baik nih dari Pak Jokowi yang alumni UGM ini, ya kan? Contohnya kayak gitu loh. Nah terus yang paling memalukan aja jadi presiden. Lu kebayang gak sih? Iya. Yang membanggakan tuh jadi apa gitu kan? Kalau gimana? Gue wondering aja, emang dia kenal semua alumnusnya? Nah itu dia gitu. Hebat banget ya. Ya maksudnya sampai memberikan apa ya, judge seperti itu tuh kayaknya Stempel ya. Stempel gitu. Iya, Kayaknya terlalu banyak tendensiusnya ya gitu. Kayak nggak ada, kayak negatif banget gitu. Apa mandatorinya kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu aktivis itu kalau labelin tokoh itu harus sekenceng itu gitu, senegatif itu kah? Kalau tipis-tipis, lembek-lembek masih dianggap baik banget nih, masih lembut nih. Kalau sama tokoh-tokoh pemimpin kita harus keras, harus sadis. Apakah begitu gitu kan? Harus nggak Ya walaupun ada kita berdua etika. pernah jadi mahasiswa sih ya Iya, kan? betul. Apakah mahasiswa harus sekencang itu gitu, Lin? Oke, pertama-tama ini siapa sih namanya? BEM tuh Gilbran ya, bukan Gilbran. Gibran. Iya, Gilbran. ada beda Gilbran. Gilbran tulisannya ya. Iya, Gilbran. Nah, ini tuh sempat kemarin kita melipir sedikit deh ya tentang pengetahuan data si Gilbran ini. Kemarin itu gue baca juga dari Bang Ade Armando. Ada ya sebenarnya bukan Bang Ade juga sih, tapi ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa si Gilbran ini ikut kaderisasi PKS. Backgroundnya. Ada background, tapi kan orang jadi wondering ya, termasuk gue, apakah ini agenda politik PKS? Oh ya, gue pernah lihat kalau nggak salah di sosmed kemarin ada screen capture gitu kan di profile ya, di ininya di profilnya tuh ada rumah kepemimpinan, ya kan? Dia ikut RK ya. Bukan Ridwan Kamil, bukan. Rumah kepemimpinan. Terus udah gitu di screen capture lainnya itu udah dihapus sama dia gitu. Sama Gibran. Gue nggak tahu nih yang paling update apakah ditampilkan lagi gitu kan, apa udah dihapus gitu. Iya. Terus? Dan kalau memang misalkan dia bangga dan pernah terkait sama kegiatan itu gitu kan, ya udah sih nggak usah dihapus, biarin aja gitu loh. Oke. Nah ini kan memang udah tersiar kabar bahwa beliau ini pernah ikut RK itu ya. Iya. Gitu. Tapi terus kan tapi disangkal tuh sama ketua BEM UI, siapa sih? Noel ya? Leon. Oh, Noel. Terbalik.
sama Leon gitu, dia belain, wah ini kayaknya Bang Ade nih makin blunder gitu, something like that lah. Mohon maaf kalau gue salah, ada kata-kata seperti itu gitu. Jadi eh, seperti sanggahan dari Ketua BEM UI bahwa Gibran itu bukan anggota RK atau pernah terlibat atau dan lain-lain. Nah itu gue nggak tahu tuh. Saling ini yang bikin gue kayak apa ya, wondering ini Ketua BEM saling membela ya. Wah ada agenda apa mereka? Bagus dong, berarti kompak ya. Iya. Tapi gue senang kalau misalnya para mahasiswa ini aktif ya gitu untuk mengkritik. Tapi nggak elok banget sih. Membuat gue itu penghinaan sih gitu. Gue ngelihatnya nggak elok aja gitu. Iya banyak yang bilang ya kan, kalau netizen bilang ini berlebihan gitu loh. Maksudnya oke lah, dalam katakanlah dalam kasus pencalonan anaknya gitu, dia pasti nggak mungkin nggak berperan nih Presiden Jokowi nih. Presiden pasti berperan gitu. Tapi banyak yang bilang kalau misalkan melabeli dengan alumni paling memalukan, apa iya gitu, apa iya sememalukan itu gitu loh. Kayaknya soalnya gini, kalau misalkan cap atau stempel itu terlalu berlebihan, ya orang juga nggak akan percaya banget atau emang iya ya, masa sih gitu. Bukannya yang ngomong gini die hard ya, enggak ya, tapi maksudnya kita nempatin sesuatu proporsional aja sih Lin, ya kan. Gue cuman mikir aja kalau misalnya lu jadi Pak Jokowi digituin lu bakal gimana gak? Ya kalau gue sih bakalan sebel ya gitu kan. Cuman kalau Pak Jokowinya langsung malah nggak mikirin. Dia kan udah terbiasa ya dijelek-jelekin ya. Jangankan ya elah cuman bagi dia nih cuman dianggap paling memalukan aja tuh udah biasa gitu. Dia diserang dengan yang pelangap-pelongo, komunis apa segala macam udah makanan dia sehari-hari gitu kan. Jadi kayak gini mah udah biasa lah gitu kan. Nah ini nih, kemarin itu sempat kita sedikit mundur, kan sempat di debat Capres-Cawapres juga, Cawapresnya nggak debat sih, Capres doang kemarin. Iya. Itu kan sempat dibahas soal tingkat demokrasi kan gitu. Iya, Nah, betul. Dibahas juga sama Pak Prabowo bahwa tingkat demokrasi Indonesia ini meningkat gitu. Iya. Tapi gue ngerasa apakah ini yang bahwa oke, demokrasi kita meningkat gitu ya tingkatnya gitu lah. Penilaiannya gitu terhadap demokrasi Indonesia. Tapi apakah itu artinya demokrasi kita itu sebebas-bebasnya? Kan enggak dong, nggak boleh. Ya enggak sih gitu. Dan gue ngerasa ada keblunderan dari arti demokrasi yang yang dilakukan oleh para mahasiswa ini gitu belakangan. Apakah bahasa Jermannya kebablasan mungkin, ya kan? Iya. Jadi di satu sisi demokrasi itu orang untuk mengungkapkan pendapat itu semakin banyak, orang semakin berani, tapi di satu sisi yang berani ini melewati batas gitu. Tadi kan Presiden juga bilang ingat ada etika, nah etikanya itu gitu kan, batasannya gitu loh. Yang gue wondering ya, oke lah terserah lo memang mungkin gak suka gitu ya sama Pak Jokowi gitu ya, mungkin ya gitu somehow karena ada kesan ya, mohon maaf kalau gue melihatnya sih, gue pribadi sejujurnya melihatnya seperti ada ketidaksukaan yang mendalam gitu sampai ada sampai mengecap seperti itu gitu. Tapi karena kalau misalnya memang bener-bener kalian peduli dengan Indonesia, kenapa waktu KPK, Firly lama diproses atau siapapun itu kalian nggak pernah tuh kelihatan kayak care banget gitu. Bahkan Abraham Samad dan teman-temannya aja sampai gundulin kepala gitu ya, mereka doing something gitu yang memperlihatkan kepedulian dan kesenangan mereka ketika semua diproses atau enggak mengenai masalah korupsi yang jelas-jelas jadi prioritas di Indonesia harus diselesaikan. Apakah tiap alumninya tersangkut kasus korupsi mereka bersuara kencang? Exactly gitu. Jadi sorry to say buat gue mahasiswa ini tuh tidak nyerangnya tuh bener-bener personal gitu dan nggak etikanya nggak ada banget, nggak ada gitu menurut gue. Biarin deh, gue mau disebelin. I don't like it gitu. Gue kecewa, gue juga pernah jadi mahasiswa ya gitu dan gue nggak suka dengan cara-cara mereka yang seperti itu gitu. Kalau emang mereka benar-benar peduli dengan bangsa ini ya harusnya ada hal-hal lain yang bisa dikritisi sih sebenarnya. Ya nggak sih? Ya, setuju. Kita lanjut aja kalau gitu. Oke, kita lanjut ke berita kedua aja ya. Berita kedua kita ambil dari kompas.com, yaitu Parpol menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden.
siapa pengusul pasalnya, ya kan? Pada saling bertanya nih, emang siapa sih yang ngusulin? Nah, jadi gini, mayoritas fraksi di DPR menolak usulan Gubernur Jakarta ditunjuk presiden sebagaimana tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Nah, jadi ya ternyata parpol juga nolak gitu kan. Nah, ini yang ngusulin siapa sih sebenarnya? Tiba-tiba keluar presiden juga nolak loh, ya kan? Itu Bukan nolak, nggak setuju gitu kan, nggak setuju. Memang wewenangnya bukan ketika ditunjuk justru emang presiden kan berwenang penuh kan. Tapi presiden Jokowi gitu kan juga kayaknya mendingan tetap ikut ini deh, dibikin apa pilkada deh, tetap deh gitu. Menurut lo gitu. gimana? Nah, ini tuh kan katanya nggak ada juga ya parpol yang Nah, iya, mengusulkan bingung kan? gitu kan. Dan setelah diusulkan pun kayaknya minim yang setuju. Itu Iya. pun yang setuju mungkin masih mikir kali ya, masih butuh waktu untuk Oh, mempertimbangkan. gue tahu. Cek ombak istilah kerennya. Cek ombak, betul, ya kan? betul. Nah, kemarin gue baca Ahok juga katanya nggak setuju gitu ya. Walaupun pendapat beliau juga udah nggak mempengaruhi apapun. Cuman beliau kan pernah. Kan dia dimintain komentar sebagai mantan gubernur. Benar itu. gitu kan. Cuman, nah, kenapa sampai ada usul seperti ini? Gak menurut lo siapa yang harus dicurigain? Nah, ini jangan-jangan ya seperti gue bilang tadi. Ini kan baru tes ombak nih. Kalau kebijakan ini gitu kan dikeluarkan gitu, ya jangan-jangan nih parpol juga yang diuntungkan gitu kan. Parpol yang pendukungnya presiden nanti ya. Ya otomatis kan yang dipilih nggak mungkin dong dari partai lain atau dari di luar circle-nya gitu. Kan yang pasti secara ini nih. Misalkan lu kepilih nih jadi presiden, jadi pemimpin. Lo nggak mungkin dong nunjuk di luar geng lo, ya kan? Pasti adalah orang yang lo percaya gitu, orang yang dalam tanda kutip atau dalam in positive way, orang yang bisa lo atur, iya dong. Nggak mungkin lo mau milih orang yang lawan lo terus. Benar. Ya pasti nggak bisa diatur. sekitarannya mereka sih. Gitu ya. Mungkin gitu kan. Kalau dibaca sih, aduh, lagi-lagi mohon maaf ya kalau gue salah. Tapi ini tuh kayaknya usulan dari anggota DPR itu sendiri, gitu. Dan tapi tidak ada media yang mau menyebutkan nama gitu di situ. Jadi padahal kan kalau disebutkan namanya kan kita bisa tahu dia dari partai mana ya, gitu. Nanti dia takut pada orang netizen pada silaturahmi ke akun Instagramnya. Pasti. Tapi nggak bener nih gitu. Maksudnya kalau sampai gubernur dipilih sama presiden langsung sih, kita jadi negara apa nanti? Ya kayak negara Indonesia tahun 80-an dan 90-an. Iya gitu, nggak bener banget. Siapapun yang mengusulkan ini, kita tatar aja ya sama-sama. Wow. Kita pertanyakan maksudnya apa. Gue kadang-kadang nggak ngerti dengan usulan-usulan yang nggak perlu, yang nggak penting, yang berhubungan dengan kekuasaan gitu. Sedangkan masalah di negara ini tuh kayaknya banyak banget yang bisa diusulkan di DPR yang kayak gini-gini malah diutamakan dan meluas pula beritanya gitu. Mungkin nggak sih usul ini ya dilempar gitu kan? Kalau memang kejadian gitu biar apa gitu kan? Biar ya udah nanti yang ditunjuk presiden adalah benar-benar orangnya presiden gitu kan? Nggak mesti jadi gini, nggak usah yang contoh nih kalau melihat DKI Jakarta kemarin gitu kan. Banyak yang bilang kalau gubernur Jakarta itu gitu kan Anies Baswedan ini dalam tanda kurung gitu kan, dalam tanda kutip adalah yang beroposisi sama pemerintah pusat, kayak kurang akrab, kurang akur gitu kan. Nah, menghindari kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin nggak kayak gitu? Soalnya gini, ya terserah ya, mungkin itu benar. Tapi masalahnya gini loh, kita ngomong Formula E aja ya. Formula E aja udah ditentang ya, walaupun pada akhirnya kan memang tersebar luas. Memang Pak Jokowi juga mengizinkan, oke lah setuju gitu ya. Tapi kan banyak ketika itu sudah mau berjalan gitu kan, tiba-tiba ada COVID kan gitu. Tiba-tiba kan semua bisa berubah. Mau dia seoposisi apapun berjalan tuh. Nggak ada yang dipersulit ya, nggak ada yang ditunda-tunda ya. Iya, dan sorry itu gue salah satu ini bocoran aja buat kalian. Waktu Formula E gue adalah salah satu orang yang kebetulan hampir dapat
project adalah salah satu di dalam Formula E tersebut gitu. Dan gue adalah mekanik bukan. Mekanik. Gue adalah orang yang langsung ke lapangan waktu Formula E lagi dibangun. You know what? Semua pekerjanya bule. Dia mau ngomong seoposisi apapun, tapi semua keputusan ya seperti sampai pakai tenaga kerja bule aja. Cuman ngangkat bata, men, gue ada di situ. Itu bule. I just don't understand. Jadi maksud gue adalah kalau sampai itu alasannya gitu ya, itu keterlaluan karena itu nggak ngaruh. At the end of the day, siapapun yang merasa itu adalah kewenangan dia pasti bisa memutuskan sesuatu kok gitu. Oh gitu. Itu alasan dia aja sih gitu. Jadi ini sudah pasti urusannya ya kekuasaan aja. Nggak usah sosok biar inilah. Masa ada rumor bilang ya waktu ngomongin Formula E ini ya. Waktu kan Slang kan tampil jadi salah satu penampil ya, headliners. Oh ini tanda-tanda Slang tampil adalah acara ini udah disetujui nih sama pusat katanya gitu. Ada bercandaan kayak gitu katanya. Iya, ya pokoknya nggak tau lah, nggak jelas ya. Gue melihat dengan mata kepala gue sendiri. Gue bukan katanya loh ya. Gue langsung ada di situ gitu. Gue adalah saksi mata yang melihat bule-bule nggak perlu ini bawa pipa. Why you should hire a bule untuk melakukan hal itu gitu. Kenapa mamang-mamangnya bule ya kan? Iya, Kan kita banyak ya kan. Iya. Jadi kalau misalnya mau ngomong ya walaupun di debat capres itu kan sempat ngomong kayak soal oposisi yang terlalu kayaknya oposisi di Indonesia dipersulit, disakitin gitu ya. Kayaknya masih happy aja deh. Masih punya kemerdekaan gitu. Apa justru mereka pengen jadi oposisi mungkin di negara Soviet kali, pengen ngerasain gitu. Iya, dan sebenarnya kan segala macam hukum itu kan bisa direvisi, bisa kan yang bergerak itu kan sebenarnya yang harus memang segala sesuatu itu diusahakan nggak akan mungkin bisa maksimal kalau masyarakatnya sendiri, apalagi garda terdepan salah satunya mahasiswa. Kita balik lagi ke yang pertama, itu tidak bersuara kencang, ya nggak sih gitu. Jadi ya I don't know lah kalau soal gubernur ini mudah-mudahan tidak akan pernah dipilih oleh presiden ya. Ya, biar juga orang-orang masih terbuka kesempatannya, ya kan? Atau mungkin putra daerah, wah kalau ditunjuk presiden nanti gua nggak kepilih nih, gitu kan? Siapa tahu masih ada yang berpikiran kayak gitu kan? Ya kita juga sekarang kita aja sih gitu kayak kalau teman kita sukses jadi bos kan pasti kayak kita tuh kalau deket kecipratan ya gitu kan. Ada yang bilang kayak ajak-ajak kali gitu kan? Tapi kalau urusannya sama masyarakat Indonesia, kalian digaji dari sebagiannya dari pajak masyarakat, itu nggak pantas ya, nggak perlu, nggak boleh. Idealnya. Oke, kita lanjut aja ke berita ketiga. Lanjut. Berita ketiga kita bahas dari dunia bisnis nih sekarang. Nah ini gue suka banget kita bahas ini. Jarang-jarang nih kita bahas bisnis ya. Ya. Sebenarnya bisnis yang tidak segitunya sih, ini berhubungan dengan masyarakat luas kondisi masyarakat Indonesia. Nah, bisnis.com merilis kabar pergi-pergi ya. Nggak pakai R please. Pergi-pergi. Tapi ketawain lah salah. Pergi-pergi tutup, susul rumah.com. Industri startup kelabu jelang tutup tahun. Nah, pergi-pergi sebuah perusahaan pemesanan tiket dan penginapan secara daring menutup pelayanannya di Indonesia pada 11 Desember 2023. Menyusul rumah.com yang telah mengambil jalan serupa 10 hari sebelumnya. Dilansir dari pergi-pergi.com, perusahaan menyampaikan rasa sedihnya karena harus tutup setelah hampir 12 tahun menjadi teman perjalanan masyarakat Indonesia. 12 tahun ya? Yes. Sebagai pengguna, gue juga sedih karena ya sering pesan-pesan tiket kan lo? Karena suka banyak promo ya. Oh, gitu. Ibu-ibu pecinta promo nih ya kan? Banget gitu. Gue kalau pesan tuh kayak 10 site gitu gue cek. Taruh ini calo kayaknya nih. Ini calo kayaknya ini kalau mesennya kebanyakan. Nah, kalau menurut lo alasan tutupnya kenapa enggak? Ya, sebenarnya nggak cuman pergi-pergi aja ya. Jadi gue melihat secara umum aja sih startup di Indonesia kan katanya badai PHK, layoff. Bukan dong. Bukan. Badai Krispati sekalian. Jadi faktornya itu banyak sih ya kan.
ini secara umum ya gitu. Jadi ada faktor masalah keuangan juga, ketidakmampuan bersaing, mismanagement juga. Ada juga case yang kayak gini. Ini udah kebanyakan bakar duit nih istilahnya buat promo, tapi ternyata revenue-nya itu nggak sesuai ekspektasi, Lin. Udah bayar berapa M, wah dapatnya cuannya nggak segitu gitu. Ada juga case-case yang seperti kayak gini. Itu gagal funding, kenapa? Karena investor-investornya gitu kan, karena mereka juga banyak yang disuntik ya kan, duitnya sama investor. Investornya udah nggak mau ngasih dana lagi gitu. Ada juga banyak juga startup yang kelihatan aman-aman aja gitu kan, ternyata di dalamnya nih wah mengkhawatirkan sehingga terpaksa layoff karyawan. Dan biasanya ada beberapa gitu kan yang memang menghindari kata layoff. Biar nggak kecium sama media entah, atau mungkin investornya sendiri gitu kan, lihat wes gila nih perusahaan yang gue suntik ini nih layoff bilangnya nih, sampai naik ke media. Biasanya pakai istilahnya kayak kita melakukan perampingan bahasanya. Jangan yang tersinggung ya kalau yang montok-montok ya. Pakai bahasa perampingan. Tapi ngeliatnya ke gue gitu. Iya. Langsung lihat pinggang nih. Jadi pakai istilah tuh perampingan. Gitu. Ya sebenarnya sih layoff, cuman kayak diirit aja gitu, dipirit. Diperhalus. Ya, kalau layoff kan kebayangnya langsung 100 orang, 50 orang. Ada yang dicicil 5 orang per minggu gitu kan. Ya kan selama berbulan-bulan gitu. Jadi semuanya itu ya dia nggak bisa bersaing sama si startup lainnya gitu. Jadi banyak yang tutup gitu. Dan ini tuh sudah dimulai dari bertahun-tahun sebelumnya ya? Iya, jadi udah emang diprediksi sih badai startup ini di Indonesia gitu. Dan melihat sama si case Pegi-Pegi ini, sebenarnya kan istilahnya kan kayak perusahaan rintisan kan, startup rintisan. Ya sebenarnya kalau untuk 12 tahun sebenarnya memang bukan merintis lagi ya, tapi tetap aja dihitungnya startup gitu. Jadi kita mungkin orang awam mikirnya kayak ini perusahaan yang udah belasan tahun udah stabil ya, udah stabil nih gitu. Ternyata enggak gitu. Bisa jadi mereka ya sulit bersaing sama si market leadernya gitu kan, kompetitor yang lain-lain gitu yang lebih uangnya lebih kenceng gitu kan. Lo tadi siang pas gue makan siang, pas gue makan siang sama lo. Iya, sama siapa lagi tadi ya? Tadi gue baru ngingetin. Baru lihat lo tadi kita berdua ya gitu. Di running text ya? Iya, enggak Spotify. Iya, Spotify running baru. text beritanya. Emang iya? Iya, ya udah lanjut. Gue lupa. Spotify baru layoff juga tuh pegawainya. Sedunia berarti ya, yang bukan Indonesia doang ya, dunia gitu, ya, worldwide ya. Gitu. Sebesar Spotify itu pun. Padahal hampir setiap orang tuh ini ya, subscribe teknologi basic kan sebenarnya gitu. Basicnya teknologi harusnya kan bisa dikembangkan gitu ya. Tapi ternyata juga mengalami kesulitan gitu. Jadi memang badai startup ini bukan cuma startup sih, apalagi startup gitu mungkin kata tepatnya ya. Perusahaan-perusahaan besar di dunia aja banyak yang terkena dampak dari masalah ekonomi. Jadi kalau misalnya sampai mau menteri kita siapapun itu mengatakan bahwa perekonomian Indonesia baik-baik aja terutama COVID, gue tuh kayak terganggu sekali mendengarnya gitu, karena bukan kita harus takut, bukan berarti kita juga jadi harus di bawah kayak wah kita berakan AIUEO kita bakal gini. Tapi kalau tuh positif juga buat gue nih, orang nggak sadar apa ya, banyak banget orang-orang yang susah dapat kerja gitu, kehilangan pekerjaan gitu. Apalagi salah satu cawapresnya kemarin ditanyain nggak, Mas Gibran katanya ditanyain sebagai lulusan S2 yes, tentang tentang masalah masyarakat yang susah dapat kerja. Jawabannya bikin perusahaan aja, like kayaknya mungkin bikin perusahaan tuh segampang bikin account jualan toko di Shopee kali ya gitu. Jadi tinggal login gitu ya. Iya. Jadi gini loh, kalau orang bikin perusahaan, yang harus dipikirin adalah resikonya, bukan profitnya, bukan bonusnya. Langsung mikirin cuan gitu ya? Bukan. Hal pertama yang harus dipikirin ketika kita mau bikin perusahaan itu adalah
justru resikonya. Ya. Karena membuat perusahaan itu bisnis, katakanlah UMKM, kita nggak usah ngomong company deh ya gitu. Mikirin ya. yang jelek-jeleknya dulu, kalau seneng-senengnya, happy-happynya, cuannya Iya. mah udah kebayang ya kan. Oke, gini Mas Gibran pikirin ya, orang nggak punya uang nih, dia nggak bisa, terus nggak bisa dibantu, terus dia akhirnya pinjem. Nah, yang namanya orang bikin usaha itu biasanya dia punya kerugian. Ya. Kerugian terus dia bikin perusahaan rugi sekian. Untuk bikin lagi dia harus pinjam lagi untuk nutup. Semakin besar hutang dia, itu pun belum ada kepastian bahwa itu akan berhasil. Jadi kalau sampai tenaga kerja itu solusinya adalah bikin perusahaan aja, I'm sorry to say, tapi itu sesuatu yang, aduh, untung cawapres. Yang benar itu harus buka tambah lapangan kerja, umur, ya harus bikin standarisasi persyaratan di dalam perusahaan. Jangan lagi terlalu membebani masyarakat dengan persyaratan yang berlebihan. Karena Indonesia ini juga standar pendidikan belum merata. Oh iya, gue tau Lin, suka ada lowongan kerja gini, maksimal umur 23, pengalaman 2 tahun. Minimal pengalaman 2 tahun. Itu bingung gak? Iya gitu. Iya kan, suka ada yang kayak gitu kan. Maksimal 25 tahun. Ya kan, minimal pengalaman 3 tahun. Jadi banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Tuh kayaknya orang-orang, terus kan kayak umurnya tuh 22, 25. Ini kayaknya orang-orang yang kepala 3 atau bahkan kepala 4 nih kayaknya udah gak laku banget, kayaknya bawaannya kayak gitu gak sih di Indonesia gitu kan. Gue bahkan berpikir ya, banyak banget terkenal bahwa Gen Z nih anak-anak muda zaman sekarang itu juga banyak yang lemes-lemes gitu ya, tenaganya nggak sesemangat orang tua gitu ya, banyak yang kerjanya nggak semangat. Gue sampai mikir kenapa enggak orang tua yang tenaganya masih bagus siap mati kayak Pak Prabowo untuk Indonesia, kenapa nggak boleh jadi TNI? Oh itu dia sebagai contoh ya? Ya kan beliau kan ngomong gitu, so siap mati loh. Itu orang-orang udah tua tuh udah banyak yang siap mati loh. Gue pikir lo pengen ini ngambil contohnya tuh pemerintah Singapura yang punya kebijakan mempekerjakan orang-orang yang sudah lansia gitu. Iya, itu salah satunya. Cuman tapi lah, gue nggak nyangka lo larinya ke situ ya. Wah, luar biasa. Nggak ketebak. Luar biasa. Oke. Keren. Iya dong, tapi Iya, gitu iya. sampai segitu banyaknya sektor pekerjaan di dalam Indonesia itu sebenarnya bisa kita bantu perluas gitu. Iya, Karena kenapa? Permasalahannya kita nggak usah ngomong orang yang umurnya sudah di apa ya? Lansia. Y ini deh, generasi Y gitu ya. Iya, Kayak X. X. Yes, generasi X gitu ya. Gue nyebut X-nya kebanyakan generasi X. Gak usah ngomong millennials atau ngomongin yang generasi lebih tua lagi, baby boomers ya. Iya. Generasi yang millennials dan generasi X aja gitu ya, banyak banget yang punya masalah karena mereka masalah umurnya itu jadi masalah untuk Udah mentok di umur, padahal skillnya masih ada, masih bagus. Gitu. Jadi menurut gue harus ada standarisasi dari pemerintah mengenai persyaratan masuk perusahaan. Gue sempat lihat kontennya Bunda Korla tahu? Oh yes. Iya, Bunda Korla pernah ngomel-ngomel ya kan di salah satu kontennya bahwa nih pemerintah Indonesia gimana sih gitu kan ngebatasin orang buat kerja nih di Jerman nih. Dia ya kan yang Bunda Korla tuh kalau nggak salah 40-an akhir ya. 40-an akhir dia masih bisa kerja di McDonald. Iya di McD gitu dan nggak ada masalah dengan tenaga, kecekatan nggak ada masalah dan masih kalau bisa joget-joget. Iya, masih bisa konten jadi tajir malah gitu kan. Jadi emang beda kayaknya emang treatment orang Indonesia tuh ngelihat orang yang udah berumur tuh udah nih jangan sampai jangan orang-orang kayak gini. Singapura juga ya kan kalau kita ngelihat di Singapura tuh yang kerja di kayak restoran kayak KFC, di hotel bahkan ya Lin, yang housekeepingnya tuh udah eyang-eyang gitu kan, ya oma-oma, tapi nggak apa-apa kalau mereka masih bisa kerja dengan bener, cekatan nggak ada masalah gitu. Ya mungkin ini ya tantangan ya buat pemerintah Indonesia berikutnya gitu kan, siapa tahu gitu kepikiran gitu kan dengan memperluas rentang umur Lin ya kan, orang-orang yang udah berumur juga ya udah bisa kerja gitu. Iya, kita kalau bicara ya gue jadi ingat lagi ngobrolan sama Mas Budiman Sujatmiko ya. Gue jadi teringat aja gitu. Kalau kita bicara mengenai Indonesia di masa depan gitu, kita melihat sekarang aja gitu. Yes, kita butuh inovasi dan kita senang orang-orang yang punya
inovasi yang bagus gitu buat Indonesia. Tapi gue seringkali merasa inovasi tersebut tidak memikirkan mengenai nasib masyarakatnya gitu. Iya. Ketimpangannya tuh jadi kayak semakin jauh gitu. Kayak misalnya tol gitu ya. Tol kan sekarang pakai elektrik ya gitu, pakai kartu. Dulu kan masih orang gitu ya. Ya itu kan berarti ada berapa banyak orang yang akhirnya harus pindah kan gitu, harus ganti. Karena kecanggihan teknologi ya kan, ya terpaksa tenaga manusia tuh disingkirkan gitu kan. Iya, terus dibikin regulasi, terus media, pemerintah meng-highlight masalah pinjol. Menurut Ngana kenapa? Penyebabnya kenapa merebak gitu kan? Kenapa pinjol merebak? Kenapa judi online merebak? Urusannya itu ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena salah satunya adalah lapangan pekerjaan yang tidak mendapatkan solusi yang baik dari pemerintah. Bukan harus jadi bisnismen, Mas Gibran. Bukan. Ayo lo diomelin lo, Mas, sama Yorin lo. Gue sedih gitu. Cita-cita gue kalau jadi gue anak presiden sih, gue bakal buka lapangan pekerjaan ya gitu. Kalau gue ditanya gitu, saya akan berusaha untuk membuka lapangan kerja lebih banyak. Doakan saya gitu. Itu bagus tuh jawabannya gitu ya. Jadi pengusaha. Gue kalau misalkan dibilang kayak gitu sama Mas Gibran, jadi pengusaha aja. Oke Mas, saya minta modalnya. Oh boleh juga tuh. Gue nungguin nih ketemu Mas Gibran, biar gue pengen ngomong kata-kata gue yang terakhir tadi tuh. Nanti kan dia jawabannya, saya minta modalnya. Kan banyak itu koperasi itu. Ya. Iya gitu, merebak pinjol, orang semua pada butuh uang, pinjaman susah, bikin KTA aja persyaratan ribet gitu, kayak it's really hard man, like seriously Mas Gibran, are you kidding me? Kayak kalau Pak Prabowo tuh harus ngomong kayak come on, tuh harusnya ke Pak Mas Gibran. Ayolah, come on gitu ya. Come on katanya. Nggak tahu deh. Ya semoga akhir tahun dan awal tahun ya. Nanti sebentar lagi kita juga memasuki akhir tahun gitu. Mudah-mudahan startup ya kan yang berguguran tuh tidak ada lagi deh gitu ya kan. Mudah-mudahan kayak ideal banget ya, padahal banyak yang kembang kempis juga ya. Tapi mudah-mudahan cerita-cerita kayak pergi-pergi dan rumah.com tadi nggak berlanjut deh mudah-mudahan. Jadi teman-teman juga yang ngantor di startup ya kan, di perusahaan rintisan lainnya tuh adem ayem aja gitu kan. Gue satu lagi nambah. Gue lupa deh. Gue tuh inget baca bahwa pemerintah bahkan membuat ya ini salah satu undang-undang ini kan, undang-undang Cipta Kerja kan, pesangon. Itu kan sempet tuh ada masalah pesangon yang ada di undang-undang Cipta Kerja, di mana waktu itu sempet sama Partai Buruh itu sempet gugat. Partai Buruh sempat menggugat masalah ini. Gimana poinnya? Jadi pesangonnya itu yang asalnya harus berapa kali, akhirnya tuh dirubah jadi berapa kali, pokoknya mengecil. Nah ini membuat kemungkinan perusahaan-perusahaan untuk melay off karyawannya lebih mudah. Kenapa? Karena mereka tidak ada kepikiran untuk wah gue kalau mencat dia pesangonnya gede men gitu. Ini mungkin I don't know ya apakah orang banyak yang notice soal ini, tapi ini adalah satu masalah juga tuh gitu. Gampang kalau mau mencat atau mau lay off gitu kan. Sebelumnya kan tadi yang lu bilang gitu kan. Sekarang tuh jadi lebih mudah dalam artian gini. Ya udah, alasannya biasa suka gini. Perusahaan bangkrut atau tidak atau merugi. Jadi kayak malah rata gitu. Jadi nggak full gitu. Biasanya suka gitu istilahnya. Kenapa saya tahu? Ayo tebak. Jadi gitu biasanya gitu. Gak enak ya. Oke lah, mudah-mudahan siapapun itu kalau misalnya di layoff bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik. Amin. Mudah-mudahan yang di layoff bisa lebih kaya dari yang punya perusahaan. Amin. Ya, oke kalau gitu. Oke. That's it for now ya. Yep. Thank you for watching. Sampaikan apa sih pandangan Anda di kolom komentar. Dadah. Dadah, bye-bye.